Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini sebagaimana dimuat oleh media nasional jpnet.com dengan judul Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB ungkap kendala seleksi P3K 2024. Honorer wajib tahu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, tentunya Bapak Ibu dan kita semua wajib tahu kira-kira apa persoalan atau kendala mengenai seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Bahkan, Kemenpan RB mengatakan bahwa kendala seleksi P3K 2024 ini wajib diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnet.com Jakarta. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menghadiri rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis 9 September 2024 mengenai pembahasan penyelesaian permasalahan honorer. Rapat kerja kali ini merupakan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat atau RDP pada 28 Agustus 2024 yang juga membahas masalah pengangkatan honorer jadi P3K. Pada rapat kerja kemarin, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, memaparkan sejumlah isu strategis terkait peta jalan penataan tenaga non-ASN atau honorer di hadapan pimpinan dan anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menteri Anas menjelaskan dalam hal melakukan penataan tenaga non-ASN atau honorer, pemerintah menggunakan 4 prinsip, yaitu menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, kemudian menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, tentu dengan demikian Bapak Ibu, ini adalah satu penjelasan yang disampaikan oleh Menpan RB di hadapan DPR RI pada saat rapat dengar pendapat di Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 September 2 hari yang lalu. Nah, tentu ini Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa memang itulah satu prinsip dan komitmen pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menteri PAN RB. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan terkait tenaga non-ASN melalui diskusi yang dilakukan dalam berbagai rapat koordinasi, ujar Menteri Anas dalam rapat kerja dikutip dari keterangan resmi Humas Kementerian PAN RB. Jadi dukungan dan komitmen bersama ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan tugas-tugas untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, lanjut Anas selaku Menpan RB. Hadir juga di raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, antara lain Pelaksana Tugas Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto, Pelaksana Tugas Kepala LAN Muhammad Taufik, Sekretaris Kementerian PAN RB Rini Widyantini, para anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi media di lingkup Kementerian PAN RB, BKN, LAN, dan ANRI.
Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama instansi terkait telah menyusun alur penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN meliputi pemetaan, penyusunan kebijakan, serta penyelesaian dengan pengawasan. Namun, tidak dipungkiri serangkaian proses penataan tenaga non-ASN atau honorer selama ini masih terkendala oleh beberapa isu. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-ASN adalah belum optimalnya usulan formasi P3K yang disampaikan pemerintah daerah sesuai dengan alokasi formasi yang sesungguhnya. Nah, tentu ini juga satu pemahaman kepada Bapak Ibu honorer, kira-kira kendala apa yang dialami dalam hal seleksi P3K 2024 yang sampai saat ini jadwal resminya itu belum terbit. Tetapi ingat Bapak Ibu, sebagaimana janji pemerintah bahwa antara September sampai Oktober akan segera terbit jadwal resmi pendaftaran dan seleksi P3K tahun 2024. Selain itu, belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan ASN dan keterbatasan jabatan yang dapat diduduki oleh P3K juga menjadi hambatan. Kendala lainnya adalah keterbatasan alokasi anggaran IP, ujar pelaksana tugas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB Aba Subagia. Lebih lanjut, Aba menjelaskan bahwa pengadaan CSN tahun 2024 saat ini tengah berlangsung bagi formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, di mana pendaftaran CPNS 2024 berlangsung hingga 10 September 2024. Kalau jadwal sebelumnya Bapak Ibu, itu penutupan pendaftaran CPNS itu tanggal 6. Tetapi karena berbagai kendala yang ditemui oleh para pelamar dalam hal membubuhi materai elektronik materai elektronik pada surat lamaran sedikit mengalami kendala, maka untuk waktu ini ditambahkan atau diperpanjang dari tanggal 6 hingga tanggal 10 ya. Jadi ada tambahan 4 hari sehingga nantinya para pelamar ini merasa puas dengan waktu yang telah diberikan oleh pemerintah. Sementara terkait pengadaan P3K 2024, prosesnya telah sampai pada tahapan penyusunan kebijakan yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan seleksi P3K 2024. Pada dasarnya, pemerintah telah mengupayakan penyelesaian non-ASN melalui 3 peraturan, yaitu Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024, kemudian Keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dan pekerjaan kerja atau P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan, kemudian Keputusan Menteri Pan-RB dan nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan guru di instansi daerah. Itu 3 regulasi terbaru Bapak Ibu dalam hal mekanisme serta pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024 tahun ini. Untuk pengadaan P3K disampaikan bahwa 100% kuota diperuntukkan bagi tenaga non-ASN, sementara pelamar umum diakomodasi lewat seleksi CPNS, ungkapnya. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati agar tenaga non-ASN yang terdata di daftar database BKN, sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi P3K. Namun, pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Demikian informasi Bapak Ibu mengenai kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal menerbitkan jadwal resmi pendaftaran dan seleksi P3K 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.